Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lissolati, laksanakan ibadah salat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini kita akan membahas perihal tentang satu nasihat yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, yang mana nasihat ini berkenaan dengan kematian. Beliau menuliskan satu hadis di dalam kitabnya, Aksiru Dzikra Hadzimil Ladzatil Mauti. Perbanyaklah mengingat akan suatu perkara yang mana perkara itu boleh memutus kelezatan-kelezatan. Perbanyaklah mengingat suatu perkara yang mana perkara itu boleh memutus kelezatan-kelezatan. Lalu apa perkara yang boleh memutus kelezatan-kelezatan atau kenikmatan itu? Al-mauti, tidak lain adalah mati, kematian. Yang demikian ini oleh baginda Nabi perintah kepada kita untuk senantiasa memperbanyak ingat kematian. Kenapa? Sebab seorang ulama yang bernama Syekh Al-Lafaf, beliau menjelaskan, man aksara dzikral mauti ukrima bisalasati asya, kata beliau. Sesiapa yang memperbanyak ingat akan kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Sesiapa yang selalu ingat akan kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Yang pertama, kata beliau, ta'jili taubati, mensegerakan taubat. Orang yang tidak ingat mati itu biasanya menunda-nunda ibadah, menunda-nunda taubat karena merasa bahwa hidupnya masih lama. Ketika kita nak bertaubat, jangan menunggu dosa kita menumpuk. Sebab ada maksiat-maksiat atau dosa yang memang nyata-nyata itu adalah perbuatan maksiat, dan ada kalanya perbuatan-perbuatan maksiat yang mungkin kita tidak menyadari bahwa kita telah melakukan perbuatan maksiat. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, itu dalam satu riwayat tidak kurang 70 sampai 100 kali memohon ampunan kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini? Umpama semisal ada maksiat yang nyata-nyata itu maksiat. Berupa apa? Berupa berzina, merompak atau mencuri, minum-minum khamr semisal. Nyata-nyata itu perbuatan maksiat. Tetapi mungkin ada maksiat-maksiat yang tidak kita sadari. Maka oleh sebab itu kita tak payah menunggu apakah kita berbuat maksiat atau tidak. Setiap hari kita memohon ampunan kepada Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Contohnya apa? Maksiat yang mungkin tidak kita sadari. Contoh, kita bersuudzon kepada Allah. Contohnya begini,
Kita ini kan ahli ibadah. Contoh, hari-hari kita pergi ke masjid, kecuali yang tidak pergi ke masjid. Nah ini kita ini tiap-tiap hari pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Selepas sholat berjamaah kita mungkin masih mengaji, mungkin. Lalu ketika kita pulang daripada masjid, kita tengok ada orang yang orang itu tak nampak ibadahnya, namun orang itu diberi oleh Allah berupa kesenangan di dunia. Lalu dalam hati kita kata, ya Allah, betapa tidak adilnya Engkau ya Allah. Orang itu tidak ahli ibadah umpama saya, tetapi saya yang ahli ibadah tidak Kau berikan kenikmatan yang banyak di dunia. Justru orang yang tidak beribadah kepada Engkau, Engkau berikan kebahagiaan di dunia. Yang demikian ini kita bermaksiat di dalam hati. Kenapa? Mengatakan bahwa Allah tidak adil. Allah tidak adil. Yang taat justru tidak diberikan nikmat. Yang bermaksiat justru Allah limpahkan dengan kenikmatan-kenikmatan. Maka yang demikian ini, bila kita punya perakas demikian, maka Masya Allah kita telah bermaksiat kepada Allah. Yakinlah bahwa apa yang oleh Allah takdirkan kepada kita, maka itulah yang terbaik bagi kita, apapun itu bentuknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu hadis baginda Nabi sampaikan, innal mu'mina idza adnaba kanat nuqtatun sauda'u fi qalbihi. Apabila seorang mukmin itu melakukan maksiat atau melakukan dosa, maka di dalam hatinya ada titik yang berwarna hitam, kata baginda Nabi. Ini ya perumpamaan, bukan terus kemudian dibuka hatinya tengok ada hitamnya, bukan. Perumpamaan. Orang mukmin yang melakukan dosa, setiap dosa itu akan meninggalkan bekas di dalam hatinya. Maksudnya semacam itu, akan meninggalkan bekas di dalam hatinya. Fa idza taba, apabila orang mukmin yang melakukan maksiat tadi itu bertaubat, wa naza'a wasta'taba suqila qalbahu. Apabila orang ini bertaubat dengan dosa yang dia kerjakan, maka Allah akan hilangkan, maka Allah akan bersihkan hatinya daripada nuktah atau daripada tinta yang berwarna hitam tadi, titik yang berwarna hitam tadi. Maknanya Allah akan hilangkan kotoran-kotoran di dalam hatinya. Tetapi wa in zadat hatta yughlaqa qalbuhu, wa in zadat hatta yughlaqa qalbuhu. Tetapi apabila ia terus menumpuk dosa tidak lekas ditaubati, maka hatinya akan terkunci. Terkunci bagaimana? Payah nak melakukan taubat. Orang itu kalau sudah menumpuk maksiat, itu nak melakukan taubat itu sulit sekali. Sulit. Andaikan dia bertaubat, itu tidak 100% kebiasaan buruknya boleh ditinggalkan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, umpama begini, kaca yang bersih yang tidak ada kotorannya, itu bila terkena debu kemudian terus kita bersihkan, itu akan mudah bersihnya. Tetapi bila kaca sudah terkena debu, tidak lekas kita bersihkan, terus terkena debu lekat, kemudian kita bersihkan, pasti akan tetap meninggalkan kotoran yang lekat di atas kaca. Begitu juga dengan hati kita. Maka sangat sombong sekali kita sebagai manusia yang malas untuk beristighfar tiap-tiap hari. Sangat sombong sekali. Kenapa? Sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga saja tidak kurang daripada 70. Ada wakilah 100 kali memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam bertaubat jangan menunggu masa tua. Syekh Nawawi di dalam kitabnya beliau mengatakan, arba'atun hasanatun walakin arba'atan minha ahsanu, kata beliau. Ada 4 perkara yang 4 perkara ini molek, tetapi ada 4 perkara yang jauh lebih molek. Apa saja 4 perkara yang molek tapi ada 4 perkara yang jauh lebih molek? Kata beliau, yang pertama adalah al-haya'u minar rijali hasanun. Orang laki-laki yang mempunyai sifat malu itu molek. Laki-laki punya sifat malu yang bermana apa?
mungkin malu menutup auratnya, molek, malu. Walakin minal mar'ati asanu, tetapi perempuan yang mempunyai sifat malu jauh lebih molek dibandingkan dengan laki-laki. Maka oleh sebab itu perempuan auratnya itu berbeda dengan laki-laki. Yang perempuan itu semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau laki-laki, ma baina surrati warubati, antara pusar sampai dengan lutut, itulah auratnya laki-laki. Ustadz, kalau orang sholat hanya memakai kain pelipat saja, kain pelipatnya itu diikatkan di dada, tak pakai baju, tak pakai kopiah, kira-kira sholatnya sah apa tidak? Macam mana? Sah, selagi menutup aurat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini terbalik. Sekarang ini terbalik. Orang yang memakai baju labuh-labuh itu kebanyakan justru laki-laki, yang memakai kain berkurang itu justru perempuan. Ini saya terangkan. Menutup aurat itu maknanya bagaimana menutup aurat? Menutup aurat itu maknanya tidak menampakkan lekak-lekuk tubuhnya sehingga mengundang syahwat. Itu namanya menutup aurat. Kalau semisal dia ini menutup aurat tetapi masih menampakkan lekak-lekuk tubuh, apa bahasa sini? Lekak-lekuk. Masih menampakkan lekak-lekuk tubuhnya sehingga orang yang memandang itu boleh timbul yang namanya syahwat, maka tidak dinamakan menutup aurat. Contoh semisal perempuan pakai baju ketatnya, maka yang demikian ini tidak dinamakan menutup aurat tetapi membalut aurat, bukan menutup maknanya. Yang diperintahkan satrul aurah, menutup aurat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, wal judu minal aghniyai hasanun, sifat dermawan. Dermawan itu maknanya apa? Dermawan, paham ya? Dermawan ya. Dermawan itu maknanya tidak bakhil. Sifat dermawan yang dimiliki oleh orang kaya, wal judu minal aghniyai hasanun, sifat dermawan yang dimiliki oleh orang kaya molek. Walakin minal fuqara'i ahsanu, akan tetapi sifat dermawan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak lebih kaya dibandingkan dengan mereka jauh lebih molek, jauh lebih molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contohnya begini. Contohnya begini. Ada orang kaya yang dia ini, contoh semisal, jadi pernah saya jelaskan, pahala sedekah itu tidak ditentukan. Pahala sedekah itu tidak ditentukan berapa besar sedekah yang diberikan, itu tidak, tetapi ditentukan seberapa mana dia mampu dalam melakukan sedekah. Artinya begini, ada orang kaya yang tiap hari bekerja dapat keuntungan 1.000 ringgit. Lalu daripada 1.000 yang tiap-tiap hari ia dapat, diambil 100 ringgit digunakan untuk membantu orang lain, itu belum tentu pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang bekerja tiap-tiap hari hanya dapat keuntungan 20 ringgit. Daripada 20 ringgit ia ambil 1 ringgit untuk dibagikan kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Kenapa? Uang 100 ringgit daripada beribu-ribu ringgit itu tak nampak uang yang besar, tetapi 1 ringgit daripada 20 ringgit ternampak uang yang besar. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka bila kita nak bersedekah jangan menunggu kaya. Selagi kita boleh, bersedekahlah. Tak boleh dengan uang Ustadz, dengan makanan. Tak boleh dengan makanan Ustadz, dengan muka kita yang, dengan tampakan muka kita di hadapan orang lain, dengan muka yang berseri-seri, artinya muka yang tidak menunjukkan kesedihan, itu pun juga dinamakan sedekah. Meskipun kita punya banyak masalah, tetapi di hadapan kawan kita tampakkan muka yang berseri-seri, seolah-olah kita tidak ada masalah, sehingga orang yang melihat kita pun juga akan senang. Yang demikian pun juga dinamakan sedekah. At-tabassumu shadaqatun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wal adlu min kulli ahadin hasanun, sifat adil yang dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya sendiri itu molek. Kita ini punya sifat adil, molek. Walakin minal umara'i ahsanu, akan tapi sifat adil
yang dimiliki oleh para pemimpin jauh lebih molek. Kita ini adil. Adil terhadap siapa? Minimal terhadap diri kita sendiri. Andikan kita letih, maka adillah terhadap badan. Badan pun punya hak. Lalu bagaimana? Bila kita letih, maka istirahat. Bila kita mengantuk, adillah dengan cara apa kalau mengantuk? Dengan cara tidur. Tapi bukan berarti kalau setiap pengajian atau setiap zikir lalu tidur. Ustadz, adil Ustadz, ngantuk tidur. Nah ini jangan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adil namanya terhadap diri sendiri. Bila kita haus makan, bila kita haus minum, bila kita lapar makan, adil namanya. Tetapi sifat adil yang dimiliki oleh para pemimpin, yang mana dia dituntut adil bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dituntut adil untuk rakyatnya, jauh lebih baik. Yang terakhir adalah wat-taubatu, perihal tentang taubat. Wat-taubatu minasyuyukhi, taubatnya orang yang usianya sudah tua, molek. Orang usianya sudah tua, usia 60, 70 tahun, ahli ibadah, bermakna dia taubat, itu molek. Walakin minasyababi, akan tetapi taubatnya orang yang usianya masih muda, itu jauh lebih molek. Ada orang usianya 60, 70 tahun ahli ibadah, molek. Tetapi kalau ada seorang pemuda yang masa mudanya dihabiskan untuk beribadah, jauh lebih molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah yang demikian ini terkadang banyak orang-orang yang usianya sudah tua tetapi tidak dimanfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Sebab tidak ingat akan usianya, sebab tidak ingat akan kematiannya. Meskipun mati itu boleh siapa-siapa, baik muda ataupun tua, bila-bila masa boleh datang. Saya ini jujur pernah menegur, ada seorang pemuda yang sudah masuk waktu sholat maghrib itu masih duduk-duduk, tak nampak pun dalam wajah mereka nak pergi ke masjid, tak nampak. Akhirnya saya tegur, ini sudah masuk sholat maghrib, jom kita sholat, pergi ke masjid sholat maghrib. Jawabnya begini, Ustadz, ibadah itu urusan orang yang usianya sudah tua, katanya. Mananya apa? Berarti demikian, orang tua senantiasa pergi ke masjid melakukan ibadah sholat, diantaranya karena dia sadar bahwa usianya sudah tua, yang mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Sementara pemuda yang dia berpikir usianya masih lama lagi, maka dia tidak selekas mungkin untuk melaksanakan ibadah atau ta'jilu taubah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya cobalah kita tengok di masjid ini, kira-kira lebih mana, lebih banyak mana antara orang tuanya dengan mudanya, lebih banyak mana? Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perkara yang kedua, para jamaah, perkara yang kedua, sesiapa yang banyak mengingat akan kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, ia akan mensegerakan taubat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah waqana'atil qalbi, menerima hati, menerima dengan segala apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Allah berikan kemiskinan, ya Allah, aku menerima ya Allah apa yang Engkau berikan ya Allah, sebab aku sadar bahwa kekayaan yang Engkau berikan ini tidak akan dibawa dalam alam kubur. Allah tidak berikan kita jawatan, ya Allah, aku menerima ya Allah, tahun ini aku mencalonkan diri ya Allah, ternyata aku tidak terpilih ya Allah, aku menerima ya Allah, aku menerima. Kenapa? Sebab yang namanya jawatan, engkau lebih tahu mana di antara hambamu yang paling adil. Kau tidak takdirkan aku untuk menjadi seorang yang punya jawatan, sebab engkau tahu ya Allah, mungkin aku tidak lebih adil dibandingkan dengan orang itu. Maka bila kita punya hati yang demikian, Masya Allah, tabarakallah, akan indah negara ini. Boleh paham ya kalimat ini ya? Ada 2 orang mencalonkan diri, yang satu tidak, yang satu semisal tidak jadi semisal.
Tapi dia punya sifat qanaah tadi itu, menerima. Ya Allah, alhamdulillah engkau tidak jadikan aku ya Allah. Sebab engkau tahu ya Allah, mungkin aku ini tidak punya sifat adil umpama orang itu, sehingga orang itu yang engkau takdirkan menjadi seorang pemimpin. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin kita, kita doakan semoga boleh adil. Itulah sepatutnya kita sebagai rakyat itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, orang yang banyak ingat akan kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wanasyatil ibadati, semangat dalam melaksanakan ibadah. Orang yang selalu ingat akan kematian itu selalu akan semangat melaksanakan ibadah, khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi begini para jamaah, ini perhatikan molek-molek. Adzan sudah masuk waktu sholat isya, adzan berkumandang. Lalu orang ini menunda-nunda ibadahnya. Nantilah isya itu masanya panjang, nantilah 10 menit, nantilah 20 menit lagi, nantilah 30 menit lagi. Ternyata orang ini mati. Kira-kira orang ini bermaksiat apa tidak? Bermaksiat. Meninggalkan sholat disebabkan karena menunda-nunda. Hatinya itu menunda-nunda untuk melaksanakan. Tetapi bila kita begini, sudah masuk waktu sholat adzan, sudah masuk waktu sholat isya, sudah adzan, masuk waktu sholat isya, hati kita ini berkeinginan untuk segera melaksanakan ibadah sholat. Tapi karena ada tuntutan-tuntutan yang lain, sehingga kita ini belum boleh melaksanakan ibadah sholat. Lalu ternyata orang ini mati. Kira-kira bermaksiat apa tidak? Jawabnya tidak. Boleh paham ya kalimat ini ya? Maka hati-hati sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu keterangan begini. Termasuk di antara tanda-tanda orang yang nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini kalau tidak salah diterangkan dalam kitab Fadhailul A'mal, kalau tidak salah, yang biasa dibaca itu setiap lepas asar. Termasuk di antara orang yang nanti mati dalam keadaan husnul khotimah adalah setiap kali ada panggilan adzan, hatinya terketuk untuk mendatangi suara adzan itu. Ini di antara tanda-tanda orang yang nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Kira-kira kita bagaimana kira-kira? Nah ini tanyalah pada diri kita sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi apabila kita ada aktiviti apapun itu bentuknya aktiviti, ketika ada suara azan, maka hentikan aktiviti kita sehingga kita berkesempatan untuk menjawab daripada suara azan. Maksudnya berhenti daripada aktiviti. Bagaimana Ustadz? Di tengah-tengah jalan kita mendengar suara azan, kita tengah drive, kata Ustadz ini berhenti aktiviti, kita berhenti mengejuk di tengah jalan. Mampus kita, bukan semacam itu. Boleh paham ya ini ya? Maknanya bagaimana? Kalau misal kita tengah drive, lalu kita ada putar musik atau putar radio, kita mendengar suara azan, matikan suara radio itu ataupun suara video atau suara musik itu, sehingga kita boleh mendengar adzan lalu kita menjawabnya. Tidak harus ketika semisal kita berbual-bual dengan kawan kita semisal, atau dengan anak kita, ada suara adzan, semuanya kena buyar. Bukan semacam itu. Tapi kita berhenti sekejap, dengarkan sampai suara adzan itu selesai. Begitulah adab kita. Karena tidak ada panggilan yang lebih hebat dibandingkan dengan panggilan suara adzan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah ini, bagaimana kita ini bila ada suara adzan, apakah hati kita terketuk untuk mendatangi suara adzan atau tidak? Maka disitulah bukti iman kita lemah ataupun kuat. Itu ada keterangannya. Jadi Ustadz, bagaimana sih saya ini nak menimbang apakah iman saya ini kuat atau tidak? Itu bagaimana? Apakah dengan cara disuguhkan minuman keras, kalau tidak minum berarti imannya kuat? Kalau semisal minum imannya tidak kuat, terlalu tinggi kita menimbangnya. Lalu bagaimana cara menimbangnya? Mudah.
apabila kita mendengarkan suara azan, lalu lisan kita boleh menjawab suara azan itu, atau kita dibacakan zikir-zikir dan hati kita ikut zikir daripada orang yang berzikir, maka tanda bahwa iman kita kuat. Tidak harus berupa tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, waman nasiyahu, dan sesiapa yang melupakan kematian, uqiba bi salasati asya, maka ia akan dihukum dengan 3 perkara. Jadi sesiapa yang banyak ingat akan kematian, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, mensegerakan taubat. Yang kedua, hati selalu menerima ketentuan Allah. Yang ketiga apa? Semangat melaksanakan ibadah. Sementara orang yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan 3 perkara. Apa saja 3 perkara? Kata Syekh Al-Lafaf, apa saja 3 perkara yang menjadi hukuman terhadap orang-orang yang melupakan akan kematian? Yang pertama adalah taswifit taubati, menunda-nunda taubat. Begitulah. Jadi lawan kebalikan yang 3 tadi itu, menunda-nunda taubat. Tidak ingat bahwa kematian itu boleh datang bila-bila masa. Nantilah kalau saya sudah usia 40 tahun. Nantilah kalau sudah usia 50 tahun. Akhirnya mati sebelum bertaubat. Hati-hati yang demikian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak ingat akan kematian, yang kedua adalah watarkir ridho, meninggalkan ridho, yang bermakna tidak puas dengan apa yang oleh Allah berikan kepadanya. Ada orang bekerja, contoh begini ya, ada orang bekerja tiap hari mendapatkan keuntungan 20 ringgit. Orang ini tidak sadar, orang ini tidak selalu ingat akan kematiannya, atau orang ini tidak ingat akan kematiannya. Itu menjadikan apa? Menjadikan orang ini tidak puas dengan pemberian Allah. Ya Allah, hari ini kau berikan aku rizki 20 ringgit saja ya Allah, tak cukup untuk makan 2 hari ya Allah. Padahal tidak ada jaminan esok dia masih hidup. Boleh paham ya ini ya? Jadi kalau semisal kita itu ingat selalu kematian, apapun yang oleh Allah berikan kepada kita, hari ini kita makan dengan semisal, hari ini kita kerja dapat keuntungan 10 ke 20 ringgit. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya boleh makan. Sebab esok saya tak tahu lagi deh, esok apakah masih ada nyawa atau tidak ya Allah. Maka kita akan menerima apapun yang oleh Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang melupakan akan kematiannya atau orang yang tidak ingat akan kematiannya, hukuman yang ketiga adalah watakasulu fil ibadati, bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seringkali Ustadz ingatkan supaya kita itu beda dengan golongan orang munafik. Orang munafik itu yang melakukan ibadah. Supaya kita itu beda dengan golongan orang-orang munafik, maka harus ada beda ketika melakukan ibadah. Maknanya begini, orang munafik itu punya ciri khas kalau melakukan ibadah itu bermalas-malasan, termasuk menunda-nunda ibadahnya. Maka oleh sebab itu ketika kita itu nak pergi ke masjid atau nak pergi ke majelis-majelis ilmu yang biasa kita jalan kaki, maka usahakan jalan kaki kita sikit, laju sikit. Kalau kita bawa motor, bawalah motor itu laju sikit. Kalau kita bawa kereta, bawalah kereta itu laju sikit sahaja. Asalkan ada beza. Seolah-olah bagaimana? Seolah-olah kita itu rindu sangat nak cepat-cepat datang ke masjid, nak cepat-cepat melakukan ibadah. Tetapi apabila kita pulang daripada masjid atau pulang daripada salat, usahakan jalan kita slow-slow saja. Bawa motor slow-slow saja, bawa kereta slow-slow saja. Seolah-olah hati kita itu tidak ridho meninggalkan masjid. Hati kita tidak ridho meninggalkan ibadah. Berbeda dengan golongan orang munafik. Kalau orang munafik nak pergi ibadah bermalas-malasan, slow-slow, mananya bermalas-malasan. Tapi kalau nak pergi daripada ibadah itu cepat-cepat. Umpama tadi, Assalamualaikum imam, Assalamualaikum imam, salam, terus pergi tak ikut sholat
tak ikut berzikir atau tidak melaksanakan sholat ba'diyah semata-mata nak duduk bual-bual dengan kawannya Kak Kedai. Tapi kalau pergi ke masjid selalu masbuk saja. Masbuk 1 rakaat tak cukup, 2 rakaat tak cukup, salam baru sampai ke masjid. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka supaya kita ada beda dengan golongan orang munafik, semangatlah ketika melakukan ibadah. Umpama yang tadi Ustadz jelaskan, sampai rumah ditanya oleh istrinya, "Bang, sholat isya itu selesai pukul 9, bakpo kau datang pukul 11 baru sampai rumah?" Jawab saja, kata Ustadz, nah tadi itu jelaskan, meskipun ya sampai rumah lambat sebab kita berhenti Kak Gede ngopi-ngopi dulu dengan kawannya, ya nggak apa-apa. Tapi kita niatkan pulang daripada masjid sampai duduk-duduk Kak Gede, makan-makan dengan kawan, tak apa, niatkan, ya Allah, saya ini sebelum sampai rumah saya duduk-duduk Kak Gede ini, ya Allah, andaikan sewaktu-waktu ada panggilan daripada masjid, saya boleh datang lagi ke masjid, ya Allah, sebab dekat. Kalau sudah sampai rumah saya mengalas, ya Allah. Kan semacam itu. Boleh paham ya? Jadi kalau semisal maghrib, semisal tidak ikut pengajian terus balik ke rumah, ya nggak apa-apa. Tak payah sampai rumah, ngopi-ngopi dulu nggak apa-apa. Supaya apa? Ya Allah, saya niat, ya Allah, andai kata nanti sudah masuk waktu sholat isya, saya boleh terus pergi ke masjid, ya Allah. Nah kan semacam itu. Inilah ilmu tasawuf itu ya, semacam itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum datangnya kematian, kita nanti akan mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yang semua makhluk yang ada di dunia pasti akan mengalaminya. Peristiwa apa itu dinamakan? Dinamakan peristiwa sakaratul maut. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau ta'lamul hayawanatu ay al-bahaimu ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abadan." Andaikan binatang-binatang itu tahu bagaimana peristiwa kematian, jadi peristiwa kematian itu yang meliputi sakaratul maut, kemudian mati. Andaikan hayawan-hayawan itu tahu akan peristiwa kematian, maka kita ini manusia tidak akan pernah makan daging daripada hayawan yang gemuk badannya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Andaikan hayawan-hayawan itu tahu peristiwa sakaratul maut, bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Ada yang ingat? Ustadz pernah jelaskan bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut. Itu kata sahabat Umar, rasa sakitnya sakaratul maut itu tidak ada seorang pun yang boleh membayangkan. Tetapi bila kau boleh bayangkan macam mana rasa sakitnya bila pokok yang berduri dimasukkan ke dalam tubuhmu, selepas masuk pokok itu diangkat, dijabut kembali secara paksa, bila kau boleh bayangkan sakitnya itu, maka baru sedikit kau boleh bayangkan sakitnya sakaratul maut. Itu sampai segitu sahabat Umar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan andaikan hayawan-hayawan itu tahu bagaimana peristiwa kematian, maka niscaya hayawan lembu ke, kambing ke, kita tidak akan pernah makan daging yang daging itu berasal daripada hayawan yang gemuk badannya. Boleh paham ya kalimat ini ya? Justru kadangkala kita ini yang manusia tahu perihal tentang dahsyatnya kematian, justru kitalah yang gemuk. Ini justru kita yang gemuk. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, tabarakallah ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, "Man dakhalal qabra bila zatin faka'annama raqibal bahra bila safinatin." Sesiapa yang masuk ke alam kubur, Sesiapa yang masuk di dalam kubur, yang dimana orang yang dimasukkan di dalam kubur, bila zadin, yang mana orang ini tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinatin, maka orang itu umpama berada di tengah-tengah lautan tanpa adanya perahu. Mana ya bagaimana? Akan tenggelam orang itu, tidak akan selamat. Orang yang sudah dimasukkan dalam alam kubur dan dia tidak membawa bekal di alam kuburnya, maka dia tidak akan selamat. Lalu apa bekal di alam kubur itu? Di dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan,
wa tazawwadu fa inna ghaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa, kata Allah. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Maknanya apa? Bekal alam kubur kita tidak lain adalah takwa. Takwa maknanya bagaimana? Takwa bermakna kita di dunia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah bekal dalam alam kubur kita. Bukan emas perhiasannya, bukan jawatannya atau makanannya, bukan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu al-qabru awalu manazilil akhirati. Kubur itu adalah tempat permulaan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun. Apabila di alam kubur itu dia selamat, apabila di alam kubur dia berjaya, maka kehidupan selepasnya itu akan lebih mudah. Perhatikan ini molek-molek. Al-qabru awalu manazilil akhirah. Kubur kita itu nanti adalah tempat permulaan akhirat. Apabila di alam kubur kita itu berjaya, yang bermakna dalam alam kubur kita selamat, maka kehidupan selepas kita nanti dibangkitkan itu akan lebih mudah. Artinya akan lebih selamat kita. Tetapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Tetapi apabila di alam kubur saja sudah berat, bila di alam kubur saja sudah tidak selamat, maka nanti kehidupan selepas daripada alam kubur itu jauh lebih berat. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan tahu ya, nanti di alam kubur itu malaikat akan bertanya bagaimana? Akan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian apa? Ma kitabuka, apa kitabmu? Kemudian yang keempat apa? Man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Itu nanti akan ditanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ustadz, kalau macam tuh kita hafalkan saja Ustadz, mudah sekarang kita hafalkan. Kalau ditanya man rabbuka, Allahu rabbi, Allah adalah Tuhanku. Man nabiyuka, Muhammadun nabi, Muhammad adalah nabiku. Ma kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anu kitabi, Al-Quran adalah kitabku. Man ikhwanuka, siapa teman-temanmu? Al-muslimina wal muslimat ikhwani, muslim laki-laki dan muslim perempuan atau umat Islam itulah teman-temanku. Kan mudah Ustadz kita hafalkan. Iya, sekarang kita mudah untuk menjawabnya. Bahkan orang yang tidak beriman saja boleh menghafal dan boleh menjawabnya. Tapi belum tentu ketika nanti berada di alam kubur boleh jawab atau tidaknya adalah tergantung macam mana amal soleh kita. Macam mana amal soleh kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Saya ini ada cerita, betul, ini cerita nyata. Ini punya tok guru, yang tok guru setiap kali saya ini punya tok guru. Lalu tok guru saya ini didatangi oleh orang untuk bertanya satu soalan. Wahai tok guru, nanti macam mana ketika saya ditanya di alam kubur, macam mana saya boleh menjawabnya? Itu tok guru jawab apa? Tok guru jawab begini, dah nanti kalau kamu mati di alam kubur lalu kamu ditanya oleh malaikat, kamu jawab saja. Yang menjawab pertanyaan ini adalah tok guru saya, katanya. Nah ini begini para jamaah. Perhatikan molek. Jadi kalimat bila nanti kamu mati lalu kamu ditanya oleh malaikat, nanti jawab saja. Yang menjawab pertanyaan ini adalah tok guru saya. Itu maksudnya begini. Jangan salah. Terkadang itu ya ada gurauan-gurauan atau gurauan daripada ulama-ulama semacam itu ya banyak sekali. Itu maksudnya begini loh. Meskipun nak diajar apa saja pertanyaan itu, bahkan dihafal macam manapun, tetapi kalau tidak diimbangi dengan amal soleh, maka ya tetap tidak boleh menjawabnya. Jadi tok guru ditanya, nanti macam mana saya menjawab? Udah, pokoknya nanti kalau ditanya, jawab saja. Yang akan menjawab pertanyaan tok guru saya. Boleh paham ya ini kalimat ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya nggak mungkin. Maksudnya itu ya meskipun diajarkan bagaimana cara menjawabnya ya tetap nanti itu.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi begini. Biasa itu kan kalau ada orang mati kemudian selepas dikuburkan itu kemudian ada yang namanya ditalkin. Apa namanya sini ya? Talkin ya? Ditalkin. Siapa yang biasa mentalkin itu siapa? Yang biasa mentalkin? Gimana kalimatnya? Kalau nanti ditanya, kalau dalam bahasa kita kan, kalau nanti ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, maka jawablah Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah, kan semacam itu ya. Ini begini para jamaah, itu bermanfaat apa tidak sih? Lah kalau semisal yang ditalkin itu kalau yang ditalkin itu orang yang semisal orang jahat semisal. Itu ya kita mengingatkan, wahai engkau orang jahat, mananya begitu. Wahai engkau orang jahat, bila engkau ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, maka jawab Allahu Rabbi. Ya boleh-boleh saja. Tetapi seumpama begini, yang meninggal itu adalah tok guru kita. Perhatikan mulai-mulai. Yang meninggal itu tok guru kita, orang alim. Lalu ditalkin oleh muridnya atau pelajarnya. Kira-kira ada adab apa enggak? Boleh paham cerita ini? Boleh paham ya? Yang meninggal itu orang alim, orang yang ahli ilmu. Lalu ditalkin oleh jamaahnya, yang jamaahnya ini tidak lebih alim dibandingkan tok guru. Wahai tok guru, nanti kalau kamu ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, jawablah Allahu Rabbi. Kira-kira punya adab apa enggak? Kira-kira berani enggak kalau ada tok guru meninggal lalu kita talkin? Berani apa enggak? Enggak ada adab itu namanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika di dunia kita diajarkan ilmu oleh tok guru, ketika tok guru mati kita ajarkan. Hanya perkara, wahai tok guru, nanti kalau ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, jawab Allahu Rabbi. Ya tok guru lebih pandai dibandingkan dengan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya Allahu ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dah masuk salat Isya? Belum lagi ya? Masih ada masa, sedikit lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan sediakanlah bekalan, dan sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah at-taqwa, takwa kita kepada Allah, dan bertakwalah wahai orang-orang yang mempunyai akal, ya ulul albab. Lalu bagaimana cara kita bertakwa kepada Allah? Tidak lain adalah dengan jalur ilmu. Karena orang tidak akan mungkin takwa kepada Allah apabila tidak ada ilmu. Maka yang pertama adalah ilmu, baru kemudian kita takwa. Orang kata begini, contohnya begini, Ustadz, takwa itu kan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Betul, tetapi bila tidak ada ilmu maka tidak dinamakan takwa. Umpama begini, salat itu adalah perintah Allah. Orang mengerjakan salat tetapi tidak tahu kalau salat itu hukumnya wajib, tidak tahu kalau itu adalah perintah Allah. Ditanya, "Bapo kau salat?" Sebab banyak orang salat, saya pun ikut. Kalau orang tidak salat berarti dia juga tidak ikut salat. Maka ilmu. Kemudian orang meninggalkan minum khamr. Ditanya, "Bapo kau tak minum khamr?" Sebab orang-orang pun tak minum khamr, jadi saya tak minum khamr. Meninggalkannya ini karena tidak ada ilmu, maka tidak dinamakan takwa. Maka takwa itu asasnya adalah dengan ilmu. Orang yang berilmu maka pasti dia akan bertakwa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama menjelaskan tentang bekalan-bekalan setelah kematian. Itu diantaranya sebagian para ulama menjelaskan tentang bekalan-bekalan setelah atau selepas kematian kita. Jadi bila kita nanti mati itu semua amal itu sudah terputus. Kecuali ada 3 perkara yang amalannya tidak terputus. Apa? Sedekah jariyah, ada masjid dalam pembinaan, kita bantu semampu kita. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, maka terus akan mengalir pahalanya terhadap orang yang membantu masjid. Yang pertama. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah berupa anak yang soleh. Maka begini para jamaah, itu ada keterangan begini. Orang yang semakin banyak anak. Ini perhatikan mulai-mulai. Orang yang semakin banyak anak itu semakin berkesempatan untuk masuk ke dalam surga.
Perhatikan molek-molek. Orang yang semakin banyak anak itu semakin berkesempatan untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Sebab yang menyambung zikir-zikir kita nanti itu bukan siapa-siapa selepas kita mati, namun anak kitalah yang akan menyambung zikir-zikir kita. Kalau kita punya anak semisal 10, semuanya soleh-soleh, ahli ibadah, maka orang tuanya sangat berkesempatan untuk masuk ke dalam surga karena solehnya anak tadi itu. Boleh paham ya kalimat ini? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang tidak terputus pahalanya yang ketiga adalah berupa ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, menyampaikan ilmu, kemudian ilmunya disampaikan lagi kepada orang, disampaikan kepada orang. Kitab yang kita pelajari pada malam hari ini bernama Kitab Nasoihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau sudah meninggal berpuluh tahun lamanya, tetapi seolah-olah beliau masih hidup di tengah-tengah kita, yang mana ilmunya masih terus kita pelajari, nasihatnya masih kita pelajari. Maka ada perumpamaan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Orang soleh, orang ahli ilmu, meskipun telah meninggal dunia, pada hakikatnya dia masih hidup di dunia, karena ilmunya masih kita boleh manfaatkan. Tetapi orang yang hidup di dunia tanpa adanya ilmu yang bermakna tak boleh memberikan kemanfaatan kepada orang lain, maka umpama mayat yang berjalan, karena tidak boleh memberikan kemanfaatan. Nah sekarang kita ini nak jadikan orang yang ada manfaatnya atau umpama mayat yang berjalan, pilihannya ada pada diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang berguna untuk manusia yang lain. Andaikan kita tidak boleh berguna untuk orang lain, setidaknya jangan pernah buat atau jangan pernah menyusahkan orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagian para ulama menjelaskan tentang bekalan selepas kematian kita. Yang pertama adalah mengerjakan amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua syarat kepada hamba-hambanya. Apabila nak berjumpa kepada Allah, Allah memberikan dua syarat. Jadi kita ini kan tentu nak berjumpa kepada Allah, tentu jumpa kepada Allah, harap-harap Allah memberikan keselamatan kepada kita di akhirat. Bukan jumpa kepada Allah tapi nak mendapati daripada azabnya, bukan. Lalu apa? Bila kita nak berjumpa kepada Allah, Allah memberikan dua syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalam ayat Al-Quran, faman kana yarju, sesiapa yang berkehendak, sesiapa yang nak liqa'a rabbih, berjumpa kepada Tuhannya yang tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan syarat falyamal sholiha, hendaklah beramal soleh. Yang pertama. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah engkau menyekutukan Allah, yaitu dengan cara engkau menyembah Allah sahaja, bukan dengan yang lainnya. Kalau beramal soleh tetapi menyekutukan Allah, dia tidak akan berjumpa kepada Allah. Bukankah banyak orang-orang di luar sana yang melakukan amal soleh berupa sedekah, membantu orang lain, itu kan amal soleh, tetapi dia yusyrik bi ibadati rabbih, tetapi mereka berbuat kemusyrikan. Maka yang demikian ini tidak cukup syarat. Syaratnya amal soleh dan tidak berbuat kesyirikan, yaitu dengan menyembah Allah sahaja, bukan menyembah yang lainnya. Boleh paham ya kalimat ini? Ustadz, apakah orang-orang yang tidak beriman, dia beramal soleh, apakah dia tidak mendapati pahala? Jawabnya, dapat pahala apa tidak? Orang yang tidak beriman, dia ini beramal soleh, membantu orang lain umpama dengan hartanya, menolong orang lain umpama dengan hartanya, kira-kira dia dapat pahala apa tidak? Jawabnya, tidak mendapat pahala. Sepakat ya, tidak mendapat pahala ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam beberapa kitab itu dijelaskan begini: siapapun yang beramal soleh, baik itu orang mukmin ataupun orang yang tidak mukmin, artinya tidak beriman, dia tetap mendapati pahala.
tetap mendapati pahala. Bedanya apa? Kalau orang mukmin beramal soleh, pahalanya nanti boleh dipetik ketika nanti di akhirat. Sementara orang yang tidak mukmin atau tidak beriman, beramal soleh umpama membantu orang lain semisal, tetap mendapat pahala. Pahala itu apa? Balasan. Balasannya di mana? Di dunia sahaja, di akhirat tidak mendapati balasan. Begitulah para jamaah. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada istilah orang yang menolong orang lain maka dia akan senang hidupnya. Orang yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan daripada sedekah itu. Contohnya ya banyak. Orang-orang yang tidak mukmin itu ya bersedekah ya tetap terus kaya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tetapi kekayaan itu hanya diberikan di dunia, tidak diberikan di akhirat kelak. Wallahu alam bisawab. Cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu hadapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup, insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.